4 binatang ganas dari dunia lain ingin menghancurkan dunia manusia. Demi menyelamatkan manusia, 5 pelindung suci dengan kekuatan besi, kayu, air, api, dan tanah melawan. Namun kekuatan Zero tak terkalahkan. 5 salen bersatu dan mengubah elemen angin menjadi mantra angin dan mengalahkan binatang ganas. Roh binatang ganas disegel dalam gasing dan disimpan. Dunia pun menjadi damai. Demi menjaga kedamaian dunia manusia, roh para salen berenkarnasi dari generasi ke generasi. Masa kini, pemuda ini bernama Lang Ming. Dia buta dan berandal, suka menipu terutama anak-anak. Namun ia cerdik, dan pendengarannya sangat tajam. 3 berandal ini adalah gen petasan, suka membuat keonaran. Dari kecil selalu menindas Lang Ming. Saat terpojok, Lang Ming akan meneriaki ibunya, Meiji. Seperti seorang pria, bermain kasino. Ibu akan datang dan menyelamatkan Lang Ming. Karena telah menyelamatkannya, Lang Ming pun harus menuruti ibunya, membantu memenangkan judi dengan ketajaman pendengarannya, bisa menebak akurat dadu yang jatuh. Menang dan diusir dari kasino. Di rumah membagi hasil, namun ibu membagi curang. Lang Ming minta bagian ibu meradang dan mulai menceritakan hidup susah membesarkan Lang Ming sendiri. Lang Ming sudah biasa, namun diam-diam ibu memakai uang membeli obat untuk kesembuhan mata Lang Ming. Tekad yang kuat, sudah yang ke-2333 mendatangi tabib. Tabib pesimis, namun Meiji memaksa. Di luar, ada yang memata-matai. Di tempat lain, dalam sebuah gua, seorang wanita ingin mencuri sebuah gasing terlindung. Namun kekuatan Zero dalam dirinya tidak bisa menembus pelindung gasing. Lang Ming mendengar suara aneh, mendekati gua di hutan. Wanita bersembunyi. Lang Ming dengan mudah mengambil gasing. Wanita itu meminta gasing, namun Lang Ming minta bayar. Ia marah, berkelahi. Gasing tanpa sengaja tertelan, lalu gempa dan berdua jatuh ke dalam gua. Lang Ming bangun dan tersadar sudah bisa melihat. Ia gembira dan bergegas pulang. Penuh keheranan, desa kosong porak-poranda. Seperti biasa meneriaki ibunya, Meiji, tapi yang muncul seekor monster siluman. Saat terpojok, ia bertemu 3 gen petasan yang juga bersembunyi. Monster hanya mengejarnya. Saat tidak berdaya, 5 salen muncul menyelamatkan. Sudah aman, namun masalah baru. Masyarakat menyalahkan Lang Ming atas kemunculan monster. Bahkan anak-anak, setelah melihat cap asli salen, melempar dengan cap palsu yang dijualnya. Lang Ming kabur, mencari rumah dan ibu, namun sudah hancur. Wanita yang tadi di gua muncul, kembali meminta gasing. Lang Ming menolak karena gasing sudah di dalam perut. Wanita itu kehabisan akal lalu menawarkan untuk menemukan ibu. Lang Ming curiga namun akhirnya ikut. Para salen terus memburu Zero. Akhirnya bertemu, berkelahi dan kedua pihak parah. Lang Ming demi menemukan ibu, menolong Zero dan jatuh dalam gua. Mereka terus berjalan. Si wanita dipanggil hantu kecil, dan Lang Ming dipanggil bocah buta. Dari situ, hantu kecil mengaku akan kembali menjadi manusia normal jika berhasil mengembalikan gasing ke gurunya, Jiaye. Di ujung lorong gua, tanpa sengaja mendorong batu besar, dan jatuh, ternyata kepala patung yang disembah. Warga desa bernama desa itu marah dan menggiring mereka menjadi tumbal dewa. Alih-alih dicelakai, mereka hanya dimandikan, dinyanyikan beramai-ramai, sudah. Lalu mereka dijamu dan tinggal di desa melewati hari-hari bersama. Tinggal sekamar karena mengaku suami istri, dan melihat penderitaan Lang Ming karena perut semakin membesar tidak bisa bab. Keduanya mulai menaruh hati. Pada akhirnya, gasing berhasil dikeluarkan. Namun hantu kecil menolak mengambil gasing sebelum membantu menemukan ibu, malah mengambil gelang hadiah yang diam-diam disiapkan Lang Ming. Sangat romantis. Tiba di desa, desa sudah kosong. Hanya anak kecil yang menangis. Tiba-tiba muncul monster dan ingin menerkam anak kecil. Lang Ming segera menolong, anak kecil selamat. Tiba-tiba muncul Jiaye, orang yang berobsesi menguasai dunia dengan menghidupkan roh binatang ganas Taoti. Hantu kecil khawatir akan keselamatan Lang Ming dan segera menarik gasing dari tangan Lang Ming. Memberikan kepada Jiaye, namun Jiaye tidak bisa dipercaya, memerintah monster untuk membunuh Lang Ming. Sungguh aneh, tiba-tiba muncul satu monster lagi dan menyelamatkan Lang Ming. Para salen juga tiba, namun mereka bukan saingan Jiaye. Dengan santai Jiaye menang, lalu membawa hantu kecil kembali ke sarangnya. Para warga ternyata bersembunyi di ruang gua bawah patung dewa. Lang Ming tiba di sana, diinterogasi dan mengaku bersalah. Ketua desa dan warga memaafkan karena bagaimanapun, ia telah berusaha menyelamatkan anak kecil. Dengan tekad membara, Lang Ming mengejar hantu kecil, menutup mata, dan kembali mengandalkan pendengarannya.
Di sana, hantu kecil menagih janji Jiaye untuk mengembalikan kehidupan manusianya. Namun kecewa, hanya dengan ia meninggal, semua akan kembali normal. Tidak lama, Lang Ming tiba. Langsung marah, hantu kecil menunjukkan tempat ibunya. Sungguh tak disangka, satu dari ribuan monster itu adalah ibunya, juga yang mengejarnya di kampung dan yang menyelamatkannya di desa itu. Tidak lama, ritual kebangkitan roh Tao Ti dimulai. Ruang gua bergetar, bebatuan jatuh, lalu satu persatu monster siluman turun bergegas lari menuju lembah Gange, tempat bersemayam roh Tao Ti untuk menjadi santapannya dan kemudian membangkitkan binatang ganas itu. Setelah semua monster siluman masuk ke dalam lembah, Jiaye sudah bersiap melempar gasing. Di belakang muncul para salen. Jiaye dengan angkuh melempar gasing ke dalam lembah dan memanggil roh Tao Ti. Tunggu beberapa saat, tidak ada apa-apa yang terjadi. Para salen sudah menunggu, pertempuran sengit pun dimulai. Jiaye tersudut, namun di saat yang sama, binatang Tao Ti bangkit. Para salen bergegas ke desa untuk menyelamatkan warga. Melihat Jiaye sudah lemah, hantu kecil ingin membalas dendam, namun Jiaye segera mengendalikan Zero dalam tubuhnya. Ia pun berbalik ingin menikam Lang Ming. Dengan sekuat tenaga, pada akhirnya hantu kecil menikam dadanya sendiri. Di akhir hidupnya, ia menceritakan satu-satunya hal yang tetap ada di ingatannya. Rupanya hantu kecil adalah sahabat kecil Lang Ming yang pernah menyelamatkannya dari gangguan gen petasan. Lalu hantu kecil pun berubah menjadi butiran cahaya. Lang Ming begitu hancur, kehilangan ibu dan gadis yang ia cintai. Dalam keputusasaan, ditambah Jiaye yang masih bisa berbicara memintanya membalas budi atas penglihatannya, Lang Ming memukul wajah Jiaye hingga berubah menjadi lemper. Ia pun mengambil pisau dan menusukkan ke matanya hingga kembali buta. Di sisi lain, desa-desa yang diserang Tao Ti sudah luluh lantak. Para salen sampai diambang kemampuan mereka dalam menyelamatkan para warga. Lang Ming setelah membutakan kedua matanya, kembali mengingat pesan sang ayah, bahwa hanya orang buta sepertinya yang bisa menguasai mantra angin. Lang Ming pun menjatuhkan tubuhnya ke bawah jurang, dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Warga dan para salen dalam keputusasaan, berkumpul, dan pasrah atas kematian. Namun tiba-tiba, tangan api Tao Ti hancur oleh lapisan angin. Seorang anak menunjuk ke atas, muncul seorang penyelamat. Semua terperangah. Si bocah buta, bagai layang-layang, terbang mengitari si Tao Tia. Terbang lagi ke atas, lalu mengeluarkan gasing. Gasing diputar, dan tubuh binatang ganas hancur berubah menjadi debu dan masuk ke dalam gasing. Para monster kemudian berjatuhan, berlari dan berubah kembali menjadi manusia. Kedamaian pun kembali terwujud. Di akhir cerita, ternyata ayah Lang Ming adalah penyelamat desa itu dan kepala patung yang ia jatuhkan adalah patung ayahnya yang mati saat menyelamatkan desa itu. Cerita ini tampak berakhir sedih, namun sebenarnya tidak. Lang Ming tidak lagi diremehkan, ibu juga sudah hidup baik-baik. Ketua Salen mengajak Lang Ming bergabung di kuil Salen, namun ia lebih mencintai desanya. Yang lebih tak diduga, hantu kecil muncul kembali dalam tubuh manusia normal, dan di film aslinya kita bisa menebak kelanjutannya. Oke, demikian saja ceritanya. Jika kita mau berusaha, maka tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jangan lupa like dan follow halaman ini ya. Makasih.